Recording in Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah, wa syukurillah, nikmat Allah sungguh luar biasa. Sehingga kita pada kesempatan kali ini masih bisa bertatap muka melalui daring dalam kegiatan optimalisasi bisnis jasa pendamping um, P3H ya, yang insya Allah juga kita akan membahas pada kesempatan kali ini beberapa strategi yang nanti cukup efektif untuk kita bisa lakukan dalam hal melakukan sosialisasi mengenai P3H ini. Salawat serta salam juga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, di kesempatan kali ini mungkin kita nanti akan banyak ya membahas paling tidak step-step atau langkah-langkah awal dimulai dari mindset kita dulu sampai nanti penerapannya seperti apa, dan nanti kita juga akan menyampaikan terkait dengan presentasi, khususnya untuk presentasi RHA, dan nanti mungkin kita akan lebih banyak tanya jawab. Jadi Bapak Ibu kita akan formatnya diskusi santai, di Bapak Ibu bisa nanti bertanya juga ya, baik sementara saya yang menyampaikan materi maupun nanti di akhir materi juga. Baik, Bapak Ibu semuanya tentunya ketika kita sudah memulai P3H, mindset pertama yang harus kita miliki adalah bahwa satu, bahwa P3H ini bukan relawan, tapi P3H ini adalah sebuah profesi, gitu ya. Jadi sebuah profesi artinya profesi ini justru juga bisa harus menghasilkan. Nah, tentunya karena ini sebuah profesi, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah punya mindset bagaimana bisa menjadi. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, Mas Ali sedang terkendala jaringan. Bisa ditunggu dulu sambil menunggu Pak Ali. Ya, ini Pak Ali sudah masuk. Silakan Pak, bisa dilanjutkan. Baik, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian tadi sempat
ini ada gangguan sinyal karena hujan deras juga di Jogja ya. Baik, ya baik Bapak Ibu sekalian, lanjut dulu ya. Jadi yang pertama kita harus lakukan tadi ya, kita menanam mindset aja dulu gitu ya, mindset kita bahwa bagaimana kemudian profesi ini itu bisa menjanjikan sesuatu buat kita dan ini bisa menjadikan kita sukses juga untuk menjadi pendamping P3H. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk kita bisa sukses menjadi pendamping ya PPH yang nanti juga kita tularkan ada rumusnya. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, jadi eh, kita bisa mulai dengan kesuksesan itu ya. Gambaran kesuksesan ini bisa berupa income yang bertambah, lalu kemudian utang yang lunas, gitu ya, punya tabungan, ya, lalu kemudian kita punya modal mungkin untuk usaha dan mengembangkan bisnis yang lain, dan tentunya kita pengen hidup yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi pertanyaan kira-kira kita punya cara yang cepat tidak untuk bisa mendapatkan apa yang kita impikan. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita start with the end of mind, artinya apa yang ingin kita dapatkan, sekarang kita mulai menyusun langkah-langkahnya, atau kita melihat kira-kira ada nggak peluang-peluang yang bisa kita dapatkan untuk bisa menghasilkan sebuah kesuksesan. Nah, jadi kalau kita lihat ini ada peluangnya sebagai P3H yang sukses. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kalau kita melihat potensi bahwa di Indonesia saat ini ada 64 juta UMK. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah adanya kewajiban halal bagi para pelaku usaha, gitu ya. Dan ada program Sehati. Nah, program Sehati. Jadi program ini bahkan disampaikan bahwa nanti akan ditambah kuota untuk program Sehati di tahun ini. Dan tentunya usaha ini kita bisa lakukan tanpa modal. Jadi tidak ada biaya yang kita keluarkan untuk proses yang ini membantu para
ini ya pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikat halalnya. Dan yang berikutnya adalah kerjanya cukup sederhana gitu ya karena sudah terfasilitasi. Nah, kira-kira apa kita punya peluang yang lain yang menyajikan kesempatan yang begitu besar baik dari segi peluang maupun dari segi proses kerja dan modal yang kita uh, ini ya kita apa namanya keluarkan untuk ini. Nah, ini jadi pertanyaan. Maka hal yang perlu kita lanjutkan kemudian adalah maka ada persiapan. Nah, persiapannya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus paham dulu prosesnya seperti apa, gitu ya. Nah, lalu kemudian platform untuk menunjang kerja kita ada nggak, gitu ya, berupa platform digital. Lalu kemudian, gitu ya, jam latihannya terukur nggak? Berapa banyak nih kita melakukan latihan untuk bisa menjadi sukses, gitu ya. Lalu kemudian jam praktiknya juga berapa lama? Nah, jadi tidak cuma kita berlatih gitu ya, tapi kita langsung praktek di lapangan. Jadi kalau kita cuma latihan on paper saja, lihat video saja, tapi tanpa kita praktek, ini juga jadi ini ya susah untuk bisa sinkron dengan hasil yang kita inginkan. Nah, lalu kemudian, nah kita harus istiqomah gitu. Nah, kita harus konsisten untuk berada di profesi ini, konsisten untuk kemudian membantu para pelaku usaha. Jadi mentalnya memang diuji, gitu ya. Nah, jadi peluang dikalikan dengan persiapan yang baik dan matang, gitu ya, sama dengan bekal untuk bisa menjadi sukses. Nah, disinilah kemudian kuncinya untuk kita bisa kerja cerdas, gitu ya. Yang dimaksud dengan kerja cerdas itu seperti apa? Yang pertama kita paham seluruh proses pengajuan sertifikat halal gitu ya. Jadi kita harus paham dulu nih prosesnya sehingga kita melakukan segala sesuatunya itu setahap demi setahap gitu ya. Lalu kemudian kita punya identitas dan alat kerja yang lengkap. Nah, setelah itu kita bisa mengoptimalkan untuk penggunaan platform digital. Dan berikutnya adalah kita bisa melayani pelaku usaha dimulai dari lingkungan terdekat kita. Dan yang kemudian adalah kita memiliki tim kerja pendukung yang solid. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan ya yang sudah masuk sebentar. Oke, baik, siap. Silakan. Kita ke Pak Bertrand dulu. Silakan Pak Bertrand. Iya, Baik, terima monggo kasih silakan Pak Bertrand. Pak Ali. Ya, siap. Ya, em, ada yang ingin sama kalau bicara Maaf, Pak Bertrand, suaranya masalah putus-putus. ini, ya kan masih bos. Iya, Apakah sila- masih ngapunten, ini ngapunten. Suaranya tadi masih putus-putus hilang, Pak. nggak, Pak? Iya, masih putus-putus, Pak. Oh iya, oh ya. Oke, jadi yang ingin saya tanyakan Mm-mm, itu apakah untuk bonus referral yang kaki itu ya, kalau misalkan kita cari referral P3H itu, apakah itu masih berlaku, Pak? Itu yang pertama. mm-mm. Kemudian untuk yang kedua, kan ada pada saat pendaftaran sertifikasi halal.id itu kan ada penawaran domain gratis ya. Nah, apakah domain Iya, gratis tersebut bisa kita ajukan menyusul, Pak? Seperti itu. oke. Domain gratis ya. Ya, Oke, baik. Ada lagi Pak Veteran? sementara itu saja dulu, Pak. Oke, baik.
Baik, Pak Betran, untuk yang bonus referral yang ini ya terhadap ini ya apa namanya rekrutmen untuk P3H yang kemudian dapat sertifikat halal ya. Ya, betul. Oke, nah itu sekarang belum Pak, gitu. Nah, Oh, jadi belum. tidak Mm. ya tidak berlaku karena kemarin tuh sistemnya kan semua pengajuan itu ke P3H gitu ya melalui P3H. Jadi semenjak ada kewajiban kebijakan untuk kemudian diberikan langsung ke ini ke mana ke P3H-nya masing-masing, maka skema itu ini masih di pending sampai nanti ada kebijakan diserahkan lagi ke LP3H gitu. Jadi sistemnya belum masuk, jadi belum berjalan. Nah, itu Pak yang pertama. Yang kedua, penawaran terkait dengan domain gratis, begitu ya. Iya, betul, Pak Ali. Maksudnya tadi menyusul gimana, Pak? Kan kalau ada kan kita lagi pas awal-awal tuh Mhm. nggak ngisi tuh yang domain gratisnya tuh. Nah, Ya. ketika sudah submit ya kan udah Mhm. oke lah gitu ya. Nah, itu apakah si domain gratisnya ini bisa kita ajukan misalkan karena yang waktu itu lupa gitu kan kelupaan atau tidak memilih domain gratis terus kita mau mengusulkan gitu mau mengajukan si domain gratis itu gitu dengan untuk si pelaku usaha tersebut gitu yang sebelum pada saat pendaftaran QC itu lupa gitu diisinya. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan itu sebenarnya sih by system ya Pak. Maksudnya jadi pendaftarannya kan sekalian begitu untuk disertifikasi halal. Tapi nanti kalau misalkan ternyata kelupaan untuk domain gratisnya, nggak apa-apa Pak. Nanti bisa offline aja. Saya offline itu bisa langsung dikomunikasikan aja ke PIC. Oh, baik. Ke admin yang mana tuh, Ali? Oh iya, mohon maaf Pak, ini baru dapat Hmm. informasi ternyata ada pembaruan sistem, jadi tidak bisa Pak, jadi harus mulai dari awal Pak. Oh, begitu. Ya, Harus mulai dari awal. iya betul. Oh, iya, 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 iya. Baik. Nah, itu berarti kalau kan kita udah ngajuin nih, apa, Mm-mm. sudah sampai QC ya, sudah Iya. oke, sudah dalam tahap pendaftaran ke si halal. Nah, Mm-mm. itu apakah bisa di sertifikasi halal.id itu kita si pelaku usaha registrasi lagi gitu? Eh, Statusnya sebelumnya belum Pak, Sudah finish? sudah Sudah finish. oke, iya. Kalau 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 sudah finish nggak usah Pak, karena NIK-nya kan sudah ini sudah ada gitu. Oh, begitu. Enggak Iya. kalau mau ngajuin mau ngajuin yang Oh yang tadi ya. memanfaatkan si domain gratis ini gitu, Pak. Iya. Oh iya itu sementara belum bisa Pak gitu. Jadi Hmm, nanti hmm, mungkin hmm. untuk yang berikut-berikutnya aja. Baik, 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 baik. Oke, lalu kemudian kalau untuk yang terkait domain gratis itu kan sudah kita isi ya, apply terus submit. Mm. Nah, itu teknisnya itu gimana, Pak? Nanti akan ada informasi yang kita kirimkan biasanya ke emailnya Pak. Oh, ke email pelaku Iya. usaha. Ah, Oh, begitu. iya Baik, karena baik. nanti akan ada input untuk nama domain dan lain sebagainya. Baik, baik, Iya, baik, baik. Oke, terima kasih Pak Ali. siap Ya, Pak Betran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, selanjutnya kita ke Pak Ridwan. Silakan Pak Ridwan. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan nih Pak dari Medan. Mungkin saya P3H yang baru nih masih awam. Oke, Seperti itu. siap. Jadi saya mau bertanya ini Pak. Ya. Kalau ada PU yang mau eh, mengajukan sertifikat halal, Hmm? nah kita mendaftarkannya melalui HP-nya atau melalui HP kita sendiri seperti itu. Oh gitu. Oke, terus? Sama ya Pak ya. Dan Ya. pertanyaan yang kedua, kalaulah sertifikat PU nanti terbit, itu fee-nya
langsung ditransfer atau gimana gitu Pak prosedurnya seperti itu? Oke, Nah, itu baik. aja Pak. Dua Ya. pertanyaan itu aja dulu Pak. Oh, 2. Oke. Ya, baik. Jadi yang pertama tadi terkait dengan apakah ini HP-nya pakai HP PU atau HP P3H gitu ya Pak ya. Nah, jadi kalau untuk HP-nya itu lebih baik pakai HP-nya P3H Pak. Gitu. Sorry, pakai HP-nya pelaku usaha karena HP pelaku usaha itu kan langsung terhubung dengan emailnya ya. Karena nanti akan ada isian informasi yang masuk ke emailnya pelaku usaha. Jadi sebaiknya pakai handphonenya pelaku usaha. Nah, kalau untuk yang tadi apa namanya berkaitan dengan apakah dananya itu kemudian langsung ke P3H atau ke LP3H kalau di 2023 kemarin itu langsung ke P3H-nya dan ini masih dalam proses dengan BPJPH gitu. Nah, kalau yang sekarang kemungkinan ada perubahan ini dari LP3H nanti yang mengajukan. Kira-kira begitu Pak Ridwan. Ya, begitu Pak Ridwan. Oke, baik. Siap. Nah, kita lanjut ke Pak Dede Nurjaman. Silakan Pak Dede. Ya. Halo, assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Pak Dede pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Dede Nurjaman dari Binjai, Sumatera Utara, Pak. Siap, baik. Pertanyaannya Pak. Pertanyaannya yang pertama, itu untuk pencairannya di bulan apa ya, Pak ya? Yang pertama itu, Pak ya, untuk pencairannya, Pak ya, pencairan komisi atau fee gitu, Pak ya. Yang kedua pertanyaannya yaitu untuk yang P3H ini programnya apakah sampai Oktober saja 2024 itu kan atau masih terus berlanjut sampai kapan seperti itu apa namanya programnya hanya berhenti di situ atau masih ada kelanjutannya gitu Pak? Gitu. Kemudian yang ketiga terkait dengan fee yang apa 15.000 apa bukan 15.000 ya? 15.000 Pak ya? Iya. Yang mitra 3, mitra 1, mitra 2, mitra 3 itu seperti apa penjelasannya Pak ya? Kemudian ada lagi pertanyaan yaitu yang 18 income sumber income itu seperti apa Pak ya? 18 sumber income yang P3H itu mohon penjelasannya Pak ya. Iya, yang pertanyaan terakhir apa Pak? Yang pertanyaan terakhir mengenai program yang misalkan kita kan bisa ada kesulitan nih secara online nggak bisa. Oke. Bertanya ke siapa secara offline gitu. Ada nggak kantor yang bisa istilahnya apa ya markas atau apalah gitu ya. Jadi supaya kesulitan yang dihadapi oleh para P3 ini bisa terselesaikan dengan secara offline gitu. Online misalnya nggak bisa online nih, offline gimana? Ada nggak gitu seperti apa? Kayak gitu Pak ya. Belum. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dede, nanti kalau untuk masalah fee terkait dengan pencairan dan lain sebagainya itu nanti bisa dikonsultasikan juga sama Mbak Hamidah ya terkait apa namanya untuk pencairan fee-nya. Nah, yang berikutnya untuk tadi kalau ada kesulitan online nanti ketemunya siapa itu. Nah, nanti Pak di platform itu sebenarnya
PIC masing-masing sudah ada. Nah, jadi nanti Bapak bisa kontak para PIC-nya di akun itu sesuai dengan kesulitannya Bapak. Nah, nanti tinggal kesulitannya di bidang apa, nanti dibantu misal untuk NIB, nanti bisa sama Pak Heriawan, nanti untuk sertifikasi halal, teknisnya seperti apa, nanti bisa ke Bujen, lalu kemudian nanti untuk registrasi bisa ke Mas Fas, dan untuk development yang lain juga bisa ke Mas Indra. Jadi kontaknya sudah ada. Sudah ada. Kalau offline untuk kantor LP3H itu tidak ada, Pak. Nah, jadi belum ada saat ini. Jadi saat ini sebenarnya sedang dikembangkan yang namanya Swakarta di beberapa provinsi. Yang nanti Swakarta ini juga salah satu fungsinya adalah tempat berkumpulnya teman-teman P3H di dalam satu wilayah. Nah, jadi nanti untuk yang satu wilayah ini Pak Dede nanti bisa ke sananya, kalau untuk saat ini masih belum gitu ya. Nah, jadi itu Pak Dede ya. Terkait dengan fee tadi, mohon maaf, yang 15.000 itu fee apa ya? Banyak. Ini kok kamu share ini. Ya. Pak Dede, Mas Ali izin menambahkan boleh, Mas? Iya, boleh. Silakan. Ya, Mas. Baik. Tadi pertanyaan dari Pak Dede terkait dengan yang 15.000 itu sebetulnya dulu dengan sistem royalty team, Mas Ali. Cuma kan itu sudah tidak berlaku lagi, Bapak dan Ibu. Jadi sebetulnya tidak bisa dieksekusi lagi lah begitu. Jadi sebetulnya itu sudah tidak berlaku lagi, Pak Dede, terkait dengan royalty team ya namanya itu. Gitu. Dan mohon izin saya share screen ya Mas Ali terkait dengan 18 sumber penghasilan. Mungkin Pak Dede masih terhubung, Pak Dede? Iya, boleh silakan Mas. Pak Dede? Pak Dede masih terhubung nggak Pak? Ya masih Pak, masih. Ya masih. Ya kita sama-sama ngitung nih Pak. 1. Ya. Ada video sudah kelihatan ya, di layar Zoom Pak? Ada Pak Dede video sudah kelihatan di layar Zoom? Ya kelihatan Pak, kelihatan ya. Sudah ya Pak ya. Nah ya. Ini kita lihat sama-sama Pak. Satu, penghasilan pendamping PPH ya Pak? Oh iya Pak, ya. Oke, Baik. ini 1. 2, penghasilan narasumber sahati. Yang ketiga, penghasilan instruktur sahati. Ya. Kemudian yang keempat, penghasilan jasa penyelia halal. Yang kelima, penghasilan quality control halal. Berapa tadi Pak? Ada 5 ya Pak ya? 5 ya. Kemudian yang keenam, nanti ada iuran anggota insani provinsi. Yang ketujuh, diklat kompetensi profesi. Yang kedelapan, anggaran stakeholder daerah. Ini yang keberapa Pak? Yang ke-9 ya? 9 ya. Yang ke-9, sharing income Swakarta. Yang ke-10, sponsorship event. Yang ke-11 Pak ya? 11, penghimpunan modal kerja halal. 12, royalti penghimpunan modal kerja halal. 13, bagi hasil modal kerja halal. Berapa ini Pak? Yang ke-14 ya, rekrut pendamping modal kerja halal. Yang ke-15, instruktur klinik bisnis halal. Yang ke-16, konsultan bisnis halal. Yang ke-17, distribusi produk dan jasa halal. Kayaknya salah hitung kita nih Pak. Total ada 18 sumber penghasilan. Itu tadi Pak, 18 sumber penghasilan. Tapi itu semua didapatkan dengan jenjang ke berikutnya, Pak Dede. Kalau sekarang masih cuma sekedar sebagai pendamping PPH, ya berarti bisa dikatakan cuma 3 awal tadi, Pak. Ya Pak ya. Nah nanti kalau ada yang ngundang, ya ada fee lah gitu ya sebagai narasumber sehati. Atau mungkin diarahkan untuk melatih ya input data, melatih P3H,
nanti ada penghasilan sebagai instruktur sahati. Kurang lebih begitu Pak Dede. Baik. Berarti kalau kita merekrut nggak dapat apa-apa gitu Pak ya? Nggak dapat Pak, nggak dapat. Oh, baik. Ya, begitu Pak Dede. Ya, terima kasih Bapak Mas Ali atas waktunya. Ya, baik. Terima kasih Mas Fas atas informasinya. Ya, baik. Selanjutnya ke Pak Rizal ya. Silakan Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya P3H dari Provinsi Gorontalo Utara. Izin Mas Ali, mungkin ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan pengembangan karir dan lain sebagainya. Pertama Mas begini, ada yang bertanya, ketika kita sudah bekerja di satu instansi, entah di ASN atau non ASN, apakah bisa bergabung di P3H? Jangan sampai akan ada yang namanya double job karena menggunakan dana yang sama, misalnya. Itu satu. Lalu yang kedua, ini berkaitan juga dengan penggunaan akun Swakarta. Dan di akun Swakarta itu bahwa ada banyak penjelasan bahwa penekanannya tidak bisa kita publish lebih mendalam kepada orang banyak karena ada hak cipta. Mungkin Mas Ali tidak tahu. Apakah itu berlaku bagi kita P3H atau bagaimana? Yang kedua, lalu yang terakhir Pak, Mas Pak Ali, yang terakhir, kan kemarin memang saya sudah koordinasi dengan pihak Dinas Koperindak di Gorontalo, Kabupaten, dan ternyata mereka belum paham mengenai P3H dan pendamping dan seterusnya. Dan termasuk program sehati juga mereka belum paham dan lain-lainnya. Nah, yang jadi pertanyaan kami, dalam rangka ingin berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait, Dinas Koperindak, Pemda, Kemenak, dan lain sebagainya, apakah kami diberikan ruang atau tidak? Soalnya begini Mas, kemarin itu mereka tanya, sebagai kan mereka pegawai di dinas, mereka tanya, apakah bisa kami meminta data berkaitan dengan orang pelaku usaha yang sudah sertifikat halal? Itu Mas kira-kira. Dan saya sudah mau merekrut 15 orang ini Mas untuk bulan kemarin dengan bulan ini. Demikian Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rizal ya tadi ya. Jadi yang pertama, apakah ASN atau mereka yang sudah bekerja itu bisa kemudian menjadi P3H? Jawabannya bisa Pak. Nggak ada masalah untuk itu. Jadi nggak ada aturannya juga. Nah, terus yang kedua terkait dengan penggunaan akun Swakarta, karena ada beberapa materi yang memang itu tidak bisa di-share gitu ya. Artinya sebenarnya kalau untuk P3H gitu ya, kalau Bapak Ibu lihat untuk slide presentasinya itu sudah bisa langsung dipresentasikan dengan menggunakan slide yang ada. Ini coba saya contohkan ya. Nah, jadi Pak Rizal ini slide mungkin yang Pak Rizal tadi sampaikan gitu ya. Jadi sebenarnya di sini Pak Rizal, kalau mau Pak Rizal presentasi tinggal buka ini aja Pak. Jadi kalau sudah punya dashboard akun Swakarta, nanti ada materi yang mau disampaikan, gitu ya. Misal kita ambil sosialisasi halal sehati gitu ya untuk presentasi. Nah ini kan sudah terbuka, gitu ya. Sudah terbuka ya. Ini nggak perlu lagi
Pak Rizal download dan lain sebagainya, udah langsung presentasi dari sini aja Pak. Gitu, ini udah langsung presentasi. Jadi materinya sudah ada. Mungkin sebelumnya nanti tinggal Pak Rizal ini ya membaca dulu materi-materinya biar dapatin feel-nya pada saat ini apa namanya pada saat presentasi nantinya. Jadi ini Pak Rizal tinggal klik kiri kanan ini sudah bisa gitu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kalau ditanya apakah ini juga ada hak ciptanya ya iya. Gitu ya. Jadi memang ini kita hanya bagi buat teman-teman P3H yang mereka bisa akses tanpa ribet. Nanti kalau transfer file hilang dan lain sebagainya itu repot lagi. Gitu ya. Jadi di sini sudah bisa langsung dilakukan. Nanti Pak Rizal kalau mau presentasi materinya dari mana sudah tinggal klik materi, lalu kemudian ada slide sehatinya. Nah, tinggal ini sudah. Nah, gitu ya Pak Rizal. Nah, terus kemudian terkait dengan apa tadi perindak ya Pak ya? Ya harusnya sih kalau koordinasi dengan instansi terkait. Nah, kalau koordinasi dengan pihak terkait itu harusnya bahkan Disperindak pun harusnya sudah tahu kalau ada program sehati gitu. Nah, masih banyak yang jadi kalau belum tahu tuh, itu jadi pertanyaan juga. Tapi biasanya mereka harusnya sudah tahu. Nah, kalau belum tahu apa yang harus dilakukan nggak apa-apa, Pak. Nanti bikin jadwal untuk koordinasi dengan pihak Disperindak. Iya. Nah, jadi kalau ditanya apakah boleh koordinasi, boleh, monggo silakan dan itu hak dari kita berikan sepenuhnya untuk P3H kan P3H yang menjalankan aktivitas dan tugasnya kan di masing-masing wilayah gitu. Jadi boleh, Pak. Iya. Monggo silakan. Jadi itu ruangnya sangat diberikan kebebasan untuk Bapak Ibu untuk bisa melakukan koordinasi. Nah, nanti arah koordinasinya mau yang seperti apa? Gitu. Nah, maksudnya seperti apa itu? Apa kebutuhannya dengan dinas terkait memungkinkan tidak untuk melakukan sosialisasi sehati di binaan daripada UMKM, misalkan Dinkop dan Disperindak itu malah justru lebih bagus, Pak. Iya. Nah, gitu. Jadi itu kalau misalkan data-data dari apa namanya pelaku usaha yang sudah ada di apa namanya di Gorontalo, nah biasanya itu sudah ada dinas terkait di UMKM juga ada, gitu. Nah kalau yang gimana? Mereka berharap atas koordinasi yang kita bangun dengan baik di awal. Nah pada saat TU sudah mendapatkan SH sudah terbit, mereka juga minta data, artinya supaya komunikasi di awal terbangun dengan baik, begitupun di akhir. Gitu. Soalnya kita mau diajak juga Pak, mau diajak untuk memberikan materi dan lain sebagainya. Itu ada fee-nya juga itu kan. Ada uang duduk kalau itu. Iya Pak, boleh nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan data yang khusus untuk Gorontalo di wilayahnya Bapak itu nanti bisa juga kami sampaikan siapa saja gitu. Iya, oke. Tapi dengan P3H yang berbeda ya. Bagaimana Pak? P3H-nya kan nggak cuma satu ya, ada beberapa P3H lain. Jadi nanti secara spesifik nanti di wilayah mana P3H-nya siapa, sudah berapa banyak pelaku usahanya, datanya ada. Iya. Gitu. Nah, tapi Mas, gimana? Mungkin sudah paham saya yang tadi itu. Tinggal terakhir Mas. Ini Mas berkaitan dengan kan biasanya teman-teman pendamping yang baru belum terlalu memahami mengenai penggunaan Surakarta dan LP3H juga kan tidak memberikan fasilitas, katanya cuma diekspor sendiri. Tetapi kan yang baru-baru ini kan kasihan juga tidak paham, makanya saya bantu, saya rekam layar, saya tunjuk mereka. Kira-kira bagaimana Mas? Ya, jadi yang pertama, hal yang harus dilakukan memang kalau sudah mendaftar Pak, gitu ya, kalau sudah mendaftar itu nanti Bapak kalau ditanya suruh eksplorasi memang kita harapkan Bapak Ibu juga bisa eksplorasi karena semua materi sebenarnya ada di situ. Gitu. Jadi kalau harus bimbingan secara langsung ini maksudnya satu persatu sesuai dengan kebutuhannya Pak. Gitu.
Tapi kalau untuk penggunaan aplikasi dan lain sebagainya, termasuk materi-materi yang bisa Bapak Ibu dapatkan, videonya ada. Mulai dari briefing, terus kemudian sampai dengan ke pengajuan yang lain. Nah, saran saya Pak Rizal, gitu ya, kalau yang Pak Rizal mungkin sudah ada di dalam timnya Pak Rizal atau yang Pak Rizal sudah rekrut untuk P3H-nya, gitu ya. Nah, nanti bisa dilakukan sama Pak Rizal untuk trainingnya, gitu. Tapi sebelumnya, gimana? Siap, Mas. Siap. Nah, ini kan nanti materi-materi bisa ditanyakan gitu. Nah, nanti kalau ada yang tidak dimengerti dari dashboardnya, nah baru kemudian nanti kita bisa bantu Pak Rizal gitu. Tapi dipelajari dulu gitu insight-nya gitu. Karena sebenarnya kalau kita lihat dari segi materi yang ada di platform, fitur-fiturnya itu sudah memberikan keseluruhan kebutuhan yang diinginkan oleh dari P3H itu sendiri. Mulai dari materinya ada, terus kemudian tools-tools yang bisa digunakan juga ada, sampai dengan laporannya. Nah, jadi prosesnya ada. Kalau bingung alurnya seperti apa, nanti ada di video semua. Nah, gitu. Jadi saran kami begitu, Pak Rizal. Nanti bisa bantu P3H yang direkrut Pak Rizal untuk sinkronisasi sekaligus kan bagus juga Pak. Nanti jadi timnya Pak Rizal kan di Gorontalo misalkan untuk koordinasi ke PPJPH-nya. Aman, 24 jam saya layani mereka. Aman ya? Ya, 24 jam saya layani mereka. Oke, siap, baik. Luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Karena di sini ada juga yang masih ini ya, yang baru-baru. Kita lanjutkan dulu beberapa slide-nya. Nanti kita buka pertanyaan lagi. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu mungkin terkhusus buat yang ini ya, yang baru bergabung begitu ya. Nah, ini tadi kita harus punya langkah-langkah untuk bisa ini ya, sukses dengan cara kerja yang sukses. Nah, sekarang mungkin tadi ada sempat juga pertanyaan bagi yang di awal-awal apa yang perlu dilakukan dan apa yang harus langkah-langkahnya bagaimana. Nah, yang perlu dipahami ini adalah proses pengajuan sertifikasi halal oleh pendamping P3H EWI. Nah, ini penting sekali. Gitu ya, karena nanti kalau sudah paham alurnya ini, maka insya Allah nanti untuk yang lainnya itu bisa mengikuti. Nah, karena prosesnya juga sudah difasilitasi. Nah, jadi ini adalah jalur koordinasi dan tugas di antara para pihak program Sehati. Nah, jadi di sini juga menjelaskan siapa saja yang terlibat dan bagaimana hubungannya, ya. Nah, lembaga P3H, gitu ya, dalam hal ini EWI, lalu kemudian ada pendamping P3H, lalu kemudian ada pelaku usaha dan ada BPJPH. Nah, dari lembaga P3H ke pendamping P3H, tugasnya adalah yang pertama itu merekrut P3H. Lalu kemudian memberikan pelatihan pada P3H, mendampingi P3H, mengevaluasi dari kinerja P3H, dan mendistribusikan fee. Nah, secara koordinasi, proses konsultasinya standar ya, mengenai data pengajuan Sehati dan keadministrasian P3H yang lainnya. Nah, lalu kemudian dari pendamping P3H ke pelaku usaha, tugasnya apa aja? Nah, jadi yang pertama, tugasnya sebagai pendamping P3H adalah melakukan edukasi program Sehati. Lalu kemudian melakukan validasi pelaku usaha, melakukan verifikasi pelaku usaha, melakukan kurasi data produk pelaku usaha, dan juga melakukan standarisasi data untuk produk. Nah, dari pelaku usaha ke pendamping, ini hubungannya adalah melakukan konsultasi atas kualitas datanya. Nah, lalu kemudian ada proses pengajuan Sehati dan
revisi-revisinya. Jadi kalau ada yang kurang datanya, nah ini pelaku usaha konsultasinya ke pendamping PPH. Nah, terus kemudian bagaimana dengan antara pelaku usaha dan BPJPH? Nah, tugasnya adalah satu dari pelaku usaha, step paling awal adalah membuat akun halal, lalu kemudian mengisi data sehati, menunggu persetujuan, melakukan perbaikan, dan menerima sertifikat. Nah, dari BPJPH ini lebih kepada memproses. Nah, nanti dilihatnya dari sisi lama persetujuan dan pengembalian untuk direvisi. Nah, ini adalah urusan dari PU dan BPJPH. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, yang perlu dilihat karena tugas utamanya adalah lebih ke ini ya, kita titik tekankan kepada pelaku usaha ke BPJPH. Nah, maka yang dilihat adalah kualitas datanya. Nah, kita mengklasifikasikan ke dalam 3 bentuk kualitas data. Kualitas data terbaik itu seperti apa? 1, ya, sudah punya NIB dan KBLI dari pelaku usaha sebelum mengajukan sahati. Yang kedua, maksimal 2 produk yang sama dalam foto produk yang jelas, gitu ya. Lalu kemudian kalau ada produk dalam kemasannya tertutup, maka ada produk yang ditampilkan di luar kemasan. Lalu kemudian merek dan label merek produk itu harus tercantum untuk menjadi pembeda dari identitas produknya. Lalu kemudian ada bahan pembuatan produk itu sudah tersertifikasi halal. Dan proses pembuatan produknya harus urut dan sederhana. Nah, kalau dengan kualitas data terbaik yang seperti ini, estimasi terbit SH-nya itu 1 sampai 30 hari. Nah, sekarang bagaimana kalau kualitas datanya toleran gitu ya? NIB dan KBLI-nya sudah dimiliki oleh PU sebelum pengajuan sahati. Foto produknya seadanya, gitu ya. Jadi misal contoh tidak ada wadahnya, buram atau dipegang dengan tanah, ditaruh di lantai, gitu ya. Lalu kemudian foto terdiri dari kumpulan produk. Nah, bisa yang sejenis, bisa yang terdiri dari beberapa varian. Nggak ada mereknya, label produknya juga nggak ada. Nah, lalu kemudian bahan pembuatan produknya ini tidak tersertifikasi halal. Nah, proses pembuatan produknya seadanya. Nah, kalau yang demikian, ini biasanya estimasinya di atas 30 hari. Begitu pula dengan data yang tertolak. Nah, kalau yang data yang tertolak ini banyak sekali juga kita temui gitu ya. Data pengajuannya tidak sesuai dengan kriteria sehati, foto produknya mirip dengan foto produk PU lain, atau bahkan fotonya biasanya langsung diambil, dicomot dari Google, gitu ya. Lalu kemudian tidak merevisi data sesuai dengan rekomendasi Komite Fatwa ketika dikembalikan. Nah, lalu kemudian ini sudah diajukan oleh pelaku usaha yang lain. Nah, sekarang bagaimana komposisinya? Nah, jadi kualitas data terbaik itu Bapak Ibu hanya 54%. Gitu, yang mana distribusi dari 54% ini terbit sehari 1 sampai dengan 14 hari ini sebanyak 40%. Lalu kemudian terbitnya 15 sampai 30 hari ini 60%. Nah, sementara untuk estimasi terbit dari SH yang di atas 30% ini ada 45%. Nah, jadi sebenarnya pilihannya kembali lagi kepada Bapak Ibu sekalian sebagai P3H. Mau di awal cukup ribet gitu ya, dengan menyiapkan datanya, dalam artian kualitas datanya memang benar-benar diperhatikan, mau pilih yang 40%, mau milih yang terbitnya sehari sampai dengan 14 hari, atau mau yang 30 hari ke atas, bahkan sampai dengan 2 bulan gitu ya. Nah, ini tinggal pilihan itu ada di Bapak Ibu sekalian. Nah, karena kenapa kualitas data ini menjadi sangat penting di awal. Nah, lalu kemudian bagaimana atau apa saja identitas yang wajib disiapkan oleh pendamping P3H, gitu ya, P3H EWI. Nah, ini
penting ya Bapak Ibu dalam menjalankan tugas-tugasnya, identitas profesi seperti ID card, lalu kemudian ada kartu nama, lalu kemudian ada identitas bisnisnya juga spanduk, ada ini ya klinik layanan sertifikat halal berupa bannernya juga ada. Nah ini identitas. Untuk alat kerjanya yang wajib dibawa adalah Bapak Ibu sebenarnya sudah punya juga, sudah ada juga, tinggal di print misalkan atau bisa di-share secara digital. Yang pertama apa? Flyer wajib halal dan sehati. Nah yang kedua adalah flyer per produk. Nah, contohnya ada yang di sebelah kanan ini ya. Sudah ada semua flyer yang dibuatkan khusus untuk Bapak Ibu P3H Edukasi Wakaf Indonesia. Nah, yang berikutnya adalah wajib membawa sertifikat halal, bahwa nanti kalau sudah sertifikat halal, nanti akan mendapatkan sertifikat halal bentuknya seperti ini. Jadi ada contohnya. Nah, kira-kira untuk bisa menyiapkan hal yang lain, apa yang dibutuhkan atau peralatan P3HEW untuk pembuatan label dari produk sehati? Cuma butuh ini aja Bapak Ibu sekalian. Jadi kartu label gitu ya, ada spidol, lalu kemudian ada standing akrilik, lalu kemudian ada label tempelnya. Nah, ini yang digunakan untuk membantu supaya pada saat Bapak Ibu ketemu dengan para pelaku usaha yang tidak punya merek, ini bisa dibantu dengan peralatan yang seadanya ini. Nah, sekarang tanyanya kalau tadi identitasnya sudah ada, alat digitalnya juga alat kerjanya juga sudah ada, gitu ya. Sekarang kira-kira bagaimana caranya untuk bisa mengoptimalisasikan platform yang digunakan oleh P3H? Nah, jadi Bapak Ibu, nanti P3H itu kan sudah punya akun di Swakarta, di mana akun Swakarta ini adalah alat kerja digital untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sudah komplit, gitu ya, sudah komplit semuanya. Nah, yang berikutnya adalah banyak sekali yang ditemukan kelemahannya adalah pada proses kurasi data secara online untuk produknya. Dan ini juga sudah terfasilitasi dengan adanya platform sertifikasi halal.id. Nah, jadi Bapak Ibu sudah komplit nih untuk alat kerja digitalnya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang terjadi itu supaya bisa melakukan percepatan layanan sehati oleh pendamping PPHEW. Nah, ini step-stepnya mungkin khusus buat teman-teman yang yang baru bergabung gitu ya, atau mungkin Bapak Ibu yang juga bisa memantapkan di proses ini. Nah, yang pertama tahapannya adalah pemasarannya itu bisa dilakukan ke kontak WA tanpa terkecuali. Jadi targetnya ini adalah mereka memahami proses QC yang ada di sertifikasi halal.id. Lalu kemudian tahapan yang kedua adalah pemasaran jasanya ke komunitas yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah, ini yang sering kali terjadi. Jadi karena bayangannya sudah besar gitu ya, bahwa kita cakupannya nih provinsi nih, gitu ya. Tapi ternyata banyak yang akhirnya kesusahan di kemudian hari, jaraknya terlalu jauh dan sebagainya. Padahal dia belum melakukan proses pemetaan di wilayah sekitarnya. Nah, jadi yang harus dilakukan ya melakukan pemetaan dulu ya. Pemetasan komunitas-komunitas yang ada di sekitarnya. Nah, targetnya ini bisa melayani 30-50 pelaku usaha secara bersamaan. Nah, tahap selanjutnya ini baru kita masuk ke ya halal. Nah, jadi kalau kita sudah target untuk membina usaha gitu ya. Nah, nanti ini kan ada lagi ya untuk pelaku usaha dengan jaminan produk halal. Nah, jadi Bapak Ibu untuk yang penyelia halal saat ini gitu ya sudah ada kolaborasi antara P3H, Insani, Swakarta gitu ya dengan ini ya Halal Indonesia dan Grip Edu juga untuk pengembangan kompetensi profesi diklat online untuk penyelia halal reguler.
Nah, nanti kita akan mulai di ini ya, bulan depan, di bulan Maret 2023. Dan nanti akan mendapatkan gelar non-academic certified halal supervisor. Nah, jadi nanti akan ada ini. Nah, baik Bapak Ibu, kita kembali tadi ya terkait dengan ini ketentuan foto gitu ya. Nah, kalau untuk tentang adanya ketentuan foto yang harus diverifikasi saat ini sudah berbeda ya. Kalau dulu kita bisa upload fotonya hanya untuk produknya, sekarang harus terlihat antara pelaku usaha dan juga pendamping P3H-nya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat Bapak Ibu, makanya yang perlu dilakukan adalah melayani dulu pelaku usahanya ya, radiusnya nggak usah jauh-jauh lah, antara 3-5 km lah. Lalu kemudian fokus ke komunitas seperti PKK gitu ya, lalu kemudian ke pasar atau komunitas-komunitas yang ada di sekitar. Nah, nanti dari situ baru mulai membentuk grup tim kerja P3H lokal. Nah, jadi kalau tadi bayangannya provinsi coba diturunkan, kabupaten coba diturunkan jadi kecamatan. Nah, itu mungkin lebih achievable dan lebih memudahkan koordinasi Bapak Ibu dengan tim-timnya. Nah, apa sih sebenarnya benefitnya kalau kita membentuk tim kerja di kecamatan, ya, sama dengan P3H EWI. Nah, jadi Bapak Ibu, LP3H EWI ini kan nanti ini ya akan terus berkembang, ya, cabang provinsinya, lalu kemudian nanti akan membentuk tim kerja P3H dengan melakukan rekrutmen di sekitar domisilinya, ya kurang lebih sekitar kabupaten dan kota. Nah, potensinya perekrutan P3H ini berada di komunitas seperti ibu-ibu PKK, lalu kemudian ada mahasiswa, siswa SMK, ada santri pesantren, ada penyuluh agama, ada guru agama, ya, ada pelaku usaha mikro, lalu kemudian ada pendamping sosial. Nah, jadi grup tim kerja sehatinya ini terdiri dari 5 orang P3H yang memiliki fungsi gitu ya dalam tim kerjanya. Satu ya fungsi edukator sehati. Jadi ada 2 orang yang ini ya yang nanti akan melakukan edukasi terus ya. Nah, ini nanti fungsinya ke humasan atau ke komunitas jejaringnya ya. Yang berikutnya adalah surveyor, gitu ya, yang melakukan verbal. Nah, ini juga bisa 2 orang, ya, sebagai data collecting dan memvalidasi data yang masuk. Nah, yang ketiga adalah inputter QC ya, untuk submit data-datanya ini cukup 1 orang, sehingga proses administrasinya dan kualitas datanya jadi lebih baik. Nah, targetnya adalah 200 SH per bulan. Kalau misalkan dibagi ini bisa 40 SH per personel. Jadi insight-nya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu lakukan sendiri tanpa tim itu jauh lebih berat. Nah, tapi kalau Bapak Ibu melakukan ini dengan tim, gitu ya, jadi jauh lebih ringan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan skema tim ini untuk bisa meleverage tugas Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau misalkan di antara Bapak Ibu ya mungkin bisa jadi punya ini ya, punya kesibukan yang beda-beda. Nah, ini hal yang bisa dilakukan sebagai solusi buat Bapak Ibu sekalian sehingga bisa mengoptimalkan hasil dari ini ya, tugas dari Bapak Ibu sekalian untuk membantu para pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal. Nah, lalu kemudian bagaimana kalau kita mau rekrut? Semuanya juga serba online ya. Jadi sistem perekrutan online juga sudah kita buka. Nah, kira-kira apa nih benefitnya ketika kita lakukan rekrutmen, gitu ya? Nah, jadi Bapak Ibu untuk bisa melakukan rekrutmen nanti Bapak Ibu bisa punya kesempatan karena setiap kali rekrutmen ini pasti ada kontesnya dan nanti akan mendapatkan ini ya hadiah dari kontesnya. Nah, jadi registrasi ini juga bisa dilakukan di menu
dashboardnya swasta. Ini Bapak Ibu bagus nih gitu ya. Jadi ada peluang setiap bulannya dapat income tambahan dengan melakukan rekrutmen ya untuk P3H. Nah ini yang sedang dibangun ya Bapak Ibu sekalian untuk struktur tingkat provinsi, karena kita sudah melebar lagi gitu ya, bukan hanya halal saat ini gitu ya, tapi kita sedang membangun ekosistem halal berbasis wakaf di mana ada LP3H, PT Edukasi Wakaf Indonesia, ya, lalu kemudian ada INSANI, ada Swakaf. Nah, jadi nanti insya Allah ini di beberapa ini ya, di beberapa provinsi nanti akan segera di. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita berharap ini bisa membantu pelaku usaha untuk jadi halal ya, produknya juga prosesnya dan banyak juga buat baik Bapak Ibu. Nah sekarang kita mungkin ke arah ini pertanyaan-pertanyaan. Baik, tadi Pak Rizal sudah ya. Sekarang kita ke Bu Ina. Iya, silakan Bu Ina. Ya, Bu Ina, silakan Bu Ina. Kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, baik, kita ke Pak Darham. Silakan Pak Darham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali ya? Ya, betul Pak Darham. Salam kenal Pak, saya Darham dari Kampar, Riau. Siap, Pak. siap. Iya. Jadi saya ini bisa dibilang udah lebih kurang sebulan lebih lah saya di sini gitu kan. Memang jujur belum pecah telur Pak. Siap, ya, yang penting semangat dulu saya Pak. berusaha untuk bisa pecah telur gitu kan. Iya. Oke, jadi ada beberapa yang perlu saya tanyakan di sini Pak. Jadi mengenai ini Pak, oke. Saya kemarin kan sempat juga mengajak teman gitu kan, tapi mungkin tahap kendala di lapangan kayaknya nggak tuntas gitu. Apakah bisa dilanjutkan atau gimana sekarang itu? Perkenalannya Pak, dituntaskan aja Pak. Oh dituntas ya, siap. Ya. Satu lagi Pak, kalau kita ini sebagai P3H, bisa nggak kita merekrut istri dan anak kandung kita? Mohon maaf Pak, gimana Pak? Oh, kita kan sebagai P3H ini kan bisa nggak merekrut istri kita atau anak kandung kita? Boleh jadi, Pak. Boleh. Ya boleh. Yang penting dipastikan anaknya sudah lulus SMA ya Pak. Iya benar. Oke. Satu lagi Pak, ini ya. Mengenai tim kerja nih Pak. Ya. Nah, kita kan diharuskan bikin tim kerja di setiap daerah gitu kan? Ya. Sementara yang info yang saya pahami, kalau kita merekrut kan nggak dapat apa-apa nih. Kalau kita merekrut teman-teman ya kan? Iya. Jadi dengan kondisi seperti itu, apakah nggak terjadi konflik atau terjadi apa di lapangan? Sementara kita nggak terikat nih, kita ngajak beliau gitu kan? Katakanlah beliau ini di lapangan orang yang gesit lah. Kita yang ngajak nih, katakanlah orang mungkin dengan kesibukan, katakanlah 1 bulan bisa dapat cuma 10 SH gitu kan? Mereka sampai puluhan bahkan ratusan lah bisa gitu. Jadi kita sebagai perekrut nih kayaknya nggak ada timbal balik gitu. Jadi kita sebagai penonton jadinya kan gitu Pak ya. Iya. Karena kita nggak ada terikat silanya, kita tidak bisa paksakan dia sebagai tim kita karena walaupun kita rekrut gitu kan, karena dia punya kebebasan juga, dia bisa ngembangin di mana dia saja gitu kan. Karena di sini nggak ada, nampak saya tak ada ibaratnya referralnya, tidak ada dikasih gitu kan, tidak ada keterikatan gitu. Gimana tuh Pak caranya? Oke, baik. Jadi yang pertama, kalau menurut saya Pak Darham, yang pertama sebenarnya bagusnya gitu ya, sembari kita melakukan rekrutmen ke rekrutmen P3H, benefitnya kan tadi ada di kontes Pak. Iya, oke Pak. Saya tanggapi tentang kontes. Kontes itu kan punya target Pak. Katakanlah untuk juara 1 mungkin sekian ratus SH kan, juara 2-nya. Sementara kita nggak nyampe nih.
nggak tercapai dengan target yang ditentukan kan, sementara sekitar kita udah bekas yang kita rekrut ini jadilah gitu, berkembang gitu kan. Jadi kita nggak dapat apa-apa, Pak. Baik, jadi yang kontes tadi untuk rekrutmen P3H-nya, Pak, bukan untuk yang SH-nya. Iya benar, itu maksudnya. Berarti kan dia nanti kan di lapangan ya ibaratnya lepas saja jadinya kan, enggak apa lagi? Seperti itu, Pak. Iya, enggak. Iya, kita rekrut tapi nggak dapat benefit gitu ya, Pak ya? Gitu, Pak. Jadi istilahnya tidak terikat umpamanya ibarat ini ibarat omset dia adalah sebagai atau ada imbalan istilahnya terikatan dia dengan kita kan? Gitu. Kalau saya lihat dengan kondisi ini gitu kan. Jadi jadi Pak, untuk saat ini memang sebenarnya untuk masalah rekrutmen P3H itu memang belum ada benefitnya selain yang bisa kita optimalkan dari kontes. Iya. Gitu. Nah, jadi memang kita harapkan sebenarnya memberikan kesempatan buat siapa saja untuk mendapat benefit dari kontes. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, sebenarnya kalau misalkan kita lihat kira-kira ada benefit lain nggak yang kita dapat? Kalau saya sih yang pertama bersyukur gitu ya, bahwa ternyata yang kita rekrut ini mendapatkan penghasilan. Iya. Terutama mungkin kita yang sudah bekerja kan kita dapat penghasilan dari pekerjaan kita ya. Iya. Nah, tapi bagi mereka yang tidak bekerja dan kemudian jadi sehati, performnya bagus ya alhamdulillah. Benar. Gitu, artinya kita membantu orang lain untuk mendapatkan pendapatan dan rezeki juga. Nah, itu pahala buat kita itu. Iya, siap. Tetapi Pak Darham, yang bagus itu adalah kita membentuk tim sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Ada minimal 5 tim lah dalam satu kecamatan. Iya. Biar kerjanya Pak Darham menjadi lebih ringan dan terjadi distribusi pendapatan yang baik di antara para pelaku P3H. Nah, tim ini bagaimana cara mengorganisirnya? Tim ini yang terdiri dari 5 orang, itu Pak Darham bisa merekrut 5 orang timnya yang memiliki spesialisasi khusus dalam tugas-tugasnya. Contoh, dari 5 orang, misal Pak Darham ini lebih banyak fungsinya karena sudah bekerja, mungkin jejaringnya lebih luas. Oke, karena jejaringnya lebih luas berarti bisa melakukan edukasi. Nah, jadi fungsi yang bisa diambil atau peran Pak Darham ini adalah sebagai edukator. Nah, jadi cari lagi nih satu temannya yang kalau ada tadi dengan dinas, misal kayak contoh Pak Rizal gitu ya. Nah, cari lagi komunitas di PKK, di mana yang presentasi pokoknya Pak Darham. Nah, gitu. Yang presentasi Pak Darham dan temannya 1 orang lagi. Nah, sehingga membuka peluang-peluang itu menjadi lebih besar kepada siapa? Kepada para pelaku usaha untuk join. Yang dikenal siapa? Yang dikenal ya Pak Darham. Tapi dalam prosesnya Pak Darham punya tim. Iya. Nah, setelah ini kan sebenarnya tahap pertama itu ketika kita bekerja dengan tim atau apapun, kunci yang paling pertama adalah bagaimana mendatangkan traffic. Nah, traffic ini apa? Traffic ini orang yang bertanya, orang yang ingin dibantu untuk bisa mendapatkan sertifikat halal. Dalam artian para pelaku usahanya ya. Iya. Nah, jadi dengan adanya kita melakukan edukasi, literasi, sosialisasi secara masif, lalu kemudian kita hubungin di kontak-kontak kita yang sesuai dengan yang ada tahapannya tadi, maka traffic itu akan datang ke kita, Pak. Akan minta bantuan. Nah, fungsi ini itu bisa dilakukan oleh tim yang pertama sebagai edukator tadi. Misal Pak Darham dengan temannya. Nah, artinya Pak, Bapak tidak full time untuk melakukan ini dari pagi sampai sore. Karena apa? Dia terjadwal. Nah, maksudnya terjadwal itu sudah punya jadwalnya nih masing-masing. Misal kita ke komunitas A, boleh nggak kita presentasi malam? Atau boleh nggak kita presentasi sore? Nah, Pak Darham bisa mengatur waktu itu disesuaikan dengan waktunya Pak Darham dan temannya misalkan. Nah, ini secara pembagian keorganisasian ya, sehingga nanti Pak Darham, wah nanti kita lepas sendiri. Enggak, kalau dalam tim.
Gitu. Nah, yang tim yang kedua, setelah trafficnya datang, setelah banyak pelaku usaha yang mau didampingi, tentunya Pak Darham nggak bisa dong langsung, misal nih ada 40 atau ada 100 yang datang Pak Dirham. Nah, kira-kira Pak Dirham bisa membayangkan berapa kali Pak Dirham mau kunjungan ke tempat pelaku usaha? Nyampe nggak tuh waktunya? Di sela-sela kesibukannya Pak Darham. Darham nggak nyampe kan ya Pak ya? Iya. Nah, karena dia tidak nyampe, Pak Darham cuma dihadapkan dua pilihan saja, melakukan itu dan menghabiskan waktunya, atau Pak Darham menghilangkan kesempatan itu. Karena kan kalau pelaku usaha Pak Darham sudah datang nih trafficnya, oh iya nanti 1 bulan lagi, wah udah keburu lupa dia Pak. Benar. Nah, sementara di lapangan Pak yang terjadi adalah, mohon maaf, pelaku usaha itu dalam tanda kutip banyak yang gaptek. Artinya dengan banyaknya yang gaptek pelaku usaha butuh pendampingan khusus. Pak Darham tadi sudah punya banyak link, sudah membuka, orang sudah tertarik, tapi tidak punya waktu untuk bisa melakukan verifikasinya sendiri. Maka dibutuhkan tim. Nah, yang datang ini 2 orang yang melakukan verbal, yang foto dengan pelaku usaha, yang yang koreksi data-datanya, gitu kan? Iya. Petugas lapangan. Ini 2 orang cukup, gitu ya. Nah, tetapi problemnya dia sudah kecapean, Pak. Wah, saya sudah ke lapangan nih, sehari bisa sebulan dapat 40 misalkan. Itu atau dapat 200 misalkan. Udah kecapean karena mobilitasnya tinggi kan. Iya. Nah, sekarang pasti ada kendala. Kendalanya di mana? Kalau dia sudah dapat datanya, Pak, pasti yakin 100% kalau dia tidak begitu serius, pasti dia akan punya kendala. Kendalanya di mana? Input, Pak, datanya. Data input di mana? Input datanya di si halal. Nah, gitu. Nah, pertanyaannya itu mau dilakukan nggak? Boleh, silahkan dilakukan, nggak ada masalah. Tapi pertanyaannya adalah seberapa cepat untuk input datanya. Iya. Nah, nanti di calling lagi sama pelaku usaha. Gimana Pak? Datanya sudah diinput. Oh iya, sabar. Ini masih dalam proses. Gitu kan? Nah, jadi yang terjadi apa? Ada bottleneck di setiap tahapannya. Tahapan yang pertama, kalau tidak dilakukan edukasi, maka tidak pernah akan ada kunjungan atau traffic dari ke pelaku usaha. Gitu ya. Kalau sudah dilakukan edukasi, tapi tidak ada kunjungan, pasti mandek juga. Kalau sudah ada edukasi, sudah ada kunjungan, tapi datanya tidak diinput, ini juga jadi masalah, percuma. Gitu. Iya. Jadi satu Pak, boleh saya potong Pak? Siap, silakan. Berarti kan katakanlah tim saya 5 orang gitu, berarti dua itu. Jadi mereka tuh nggak perlu merekrut lagi lah ya, untuk tim dia ke bawah nggak perlu lagi ya? Itu sebenarnya bagusnya dikembangkan lagi Pak. Nah, artinya kan Bapak sudah berhasil nih membentuk tim. Sudah terbukti gitu ya bahwa dapatkan SH-nya, kasih kesempatan juga lah yang lain gitu ya. Bapak nanti melakukan pembinaan juga, rekrut juga ke tim, dan justru Bapak punya peluang untuk memenangkan kontes. Kenapa? Karena Bapak sudah timnya Bapak itu sudah terpercaya dalam melakukan pembinaan. Nah, itu jangan sampai di-keep sendiri Pak. Kalau bisa dibagi ke yang lain gitu supaya nanti tim Bapak sendiri pun nanti punya tim-tim lagi. Nanti dari tim-tim yang dikembangkan itu Pak, sebenarnya kalau tadi Bapak lihat kita sampaikan bahwa arah pengembangannya bukan cuma halal, tapi halal berbasis wakaf. Nah, itu nanti akan ada turunannya Pak. Akan ada benefit lain yang didapatkan tadi yang disampaikan oleh Mas Fas, itu bisa sampai 18 sumber income. Nah, tetapi itu tahapan yang harus dilakukan satu persatu Pak. Nah, makanya sejak awal kalau dilihat set yang kita lakukan di dalam optimalisasi, jangan hanya Bapak Ibu memikirkan bahwa kita ini hanya cuma sampai di P3H aja udah selesai. Gitu. Jadi udah dapat P3H, sertifikasi halal terbit, sudah sampai di situ aja kita urusin, enggak Pak. Justru di kita arah pengembangannya lebih luas dengan mengembangkan beberapa beberapa program gitu yang terintegrasi satu sama lain, sehingga program tadi yang 18 income itu bisa didapatkan. Tapi kalau Bapak Ibu cuma jadi P3H ya sudah mandek di situ saja. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau next step-nya gitu ya, mau next step-nya untuk bisa dapatkan 18 income tadi, ya harus punya tim.
Tapi kalau nggak punya tim, ya nggak bisa ngapa-ngapain karena backbone dari untuk bisa mendapatkan 18 income tadi ya salah satu syaratnya harus punya tim. Oke. Nah, karena nanti itu akan ada terintegrasi Pak satu sama lain. Memang kita tidak membuka sepenuhnya dulu, tapi kita ngasih gambaran dulu gitu. Iya. Iya, kira-kira seperti itu Pak. Oke Pak. Siap, sudah tergambar ya Pak. Jadi sudah tergambar. Ya, jadi rasanya nggak usah khawatir dengan tim yang direkrut. Yang pertama secara benefit memang saat ini belum mendapatkan benefit apa-apa dari yang kita rekrut, tapi yang kita sudah siapkan ini nanti insya Allah akan ada benefitnya untuk tim yang direkrut. Jadi Bapak Ibu kenapa kita pakai kode referral? Kalau Bapak Ibu lihat share-share-nya kok kenapa kita dapat kode referral? Nah, kode referral itu adalah sejarah yang nanti sejarah itu bakalan tercatat siapa saja timnya untuk pengembangan program-program yang lain yang tentunya di bawah pembinaan Bapak Ibu sekalian. Tapi insight-nya adalah dilakukan juga pembinaan untuk tim yang sudah Bapak Ibu bentuk nantinya. Gitu. Oke, ada paham Pak? Siap. Berarti nanti tugasnya tinggal ini Pak Darham. Jadi nanti tinggal membentuk tim nih. Di kecamatan mulai dulu dari lingkungannya lah. Yang jelas pecah telur dulu Pak. Ya betul, siap. Itu target saya dulu. Ya betul Pak. Nanti itu tadi timnya segera dibentuk aja Pak. Bagus tuh kalau dapat yang sama feel-nya sama pada ramatinya secara 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 mindset juga sama gitu. Enggak. Nah, nanti bisa dioptimalkan. Nanti untuk masalah pengembangan 2 kali 3 kali lipat itu juga nanti bakalan datang dengan sendirinya Bapak. Siap. Oke Pak. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama Pak Darham. Baik, selanjutnya kita ke Pak Ahmad Jemakir. Ya, halo Bapak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semuanya. Saya Ahmad Jemakir dari Purworejo, Jawa Tengah. Oh, ya, siap Bapak. Ini Pak, saya ada 2 pertanyaan yang saya mau tanyakan. Satu terkait RHA, terus yang kedua Swakarta Pak. Nah, RHA sendiri itu kan ada skema yang harus dipenuhi Pak. Jadi misal yang tertulis tuh ada 30 QC sama 20 SH, 20 P3H gitu kan, dan lainnya itu. Ya, RHA itu sendiri kan ada naik ke tingkat ada lagi di atasnya itu kan. Nah, maksudnya fungsional dari kita sebagai RHA ke P3H yang kita rekrut itu lebih ke apa gitu Pak ya? Maksudnya kelebihannya intinya apa gitu. Terus yang kedua terkait Swakarta Pak. Swakarta itu kan ada free itu di 3 bulan ya, 3 bulan. Ya. Nah, nanti saya ada dapat WA yang intinya kalau umpama tidak lolos kualifikasi itu kan vakum dalam arti gitu kan. Seperti itu kalau saya tangkap di untuk akun di Swakartanya. Nah, maksud saya kalau untuk yang ikut kualifikasi yang tidak berbayar itu berlaku 3 bulan atau kayak yang kita berbayar 250 itu 1 tahun sekali atau bagaimana Pak? Mungkin itu 2 pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad Jemakir. Jadi tadi ada RHA ya yang ditanyakan. Lalu kemudian apa sih korelasinya dengan P3H yang direkrut? Kira-kira begitu ya Pak ya? Ya Pak, betul. Baik. Sebenarnya begini Pak. Jadi RHA itu adalah pengakuan terhadap kompetensi. Nah, pengakuan terhadap kompetensi yang kemudian sebagai usahanya maka akan mendapatkan gelar non-profesi sebagai Register Halal Advisor. Nah, mungkin yang bertanya, kayaknya saya nggak butuh
nggak butuh gelar-gelar kayak gitu deh, gitu kan. Saya juga sudah orang tahu bahwa P3H itu adalah saya, gitu ya. Jadi nggak perlu orang tahu. Jadi begini Pak, RHA gitu ya, Register Halal Advisor ini itu adalah fungsinya sebagai penguatan terhadap personal branding Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau personal brandingnya sudah terbentuk, gitu ya, maka akan memudahkan Bapak Ibu melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, baik itu kepada pelaku usaha maupun kepada komunitas-komunitas pelaku usaha atau komunitas-komunitas lain dalam rangka sosialisasi untuk sertifikasi halal. Nah, jadi kalau ditanya kaitannya apa RHA dengan kita merekrut banyak, pertanyaannya sebenarnya kuncinya, kalau kita lihat ya, kuncinya semua proses dari P3H ini ada pada rekrutmen, Pak. Rekrutmen siapa? Kalau Bapak tidak melakukan rekrutmen kepada pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat, ya nggak mungkin dapat apa-apa, kan? Nah, pasti ujung-ujungnya adalah memperbanyak untuk pelaku usaha yang dibantu. Artinya di situ juga ada keterampilan untuk berkomunikasi, gitu ya. Nah, sama halnya kalau Bapak melakukan rekrutmen terhadap P3H. Jadi di samping keterampilan komunikasi yang dilihat, juga bagaimana kemudian membangun timnya. Nah, karena kami menyadari betul bahwa kalau tim tidak terbentuk akan sangat susah sekali untuk meleverage tugas sebagai P3H. Meskipun ada yang sukses, ada yang sampai ratusan, tapi waktu kita cross check itu ternyata dilakukan juga dengan timnya, Pak. Nah, jadi ada P3H lain, dari LP3H lain, dia performnya bagus. Tapi waktu kita cek ternyata mereka juga membentuk sebuah tim. Jadi nggak kerja sendiri. Gitu. Nah, di sini kita mendapatkan insight bahwa ketika Bapak Ibu sekalian sudah berhasil gitu ya merekrut P3H, nah ini juga bagian dari merekrut tim Bapak Ibu sekalian sebagaimana yang kita sampaikan tadi gitu ya, dan kita sampaikan juga waktu diskusi dengan Pak Darham. Nah, jadi itu Pak korelasinya. Nah, lalu kemudian kenapa harus ada standarisasi gitu ya? 30 gitu ya. Kenapa harus ada standarisasi? Sekarang bagaimana Pak kita mau menilai seseorang kalau tidak ada standarisasinya? Gitu. Nah, makanya standarisasi itulah yang kita berikan karena gelar RHA ini tidak sembarang diberikan. Nah, tapi kita memberikannya memang karena melihat kinerjanya. Nah, termasuk ini juga Bapak Ibu sekalian yang presentasi. Kenapa sih harus presentasi gitu ya? Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau untuk yang presentasi di RHA itu memang sebuah syarat gitu ya. Karena ujung-ujungnya kan Bapak Ibu juga nanti akan presentasi. Presentasi ke kelompok, presentasi ke mana? Ke pelaku usaha gitu ya. Ujungnya juga tetap presentasi. Nah, hanya memang kalau kita lihat perkembangannya nih ya, di saat ini malah justru yang banyak yang kemudian kendala di presentasi. Padahal sebenarnya mudah sekarang kalau dibandingkan dengan dulu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang untuk yang presentasinya ini tinggal buka Zoom, lalu kemudian presentasi, direkam presentasinya, gitu ya, lalu kemudian diupload di YouTube Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian linknya diupload. Nah, kita memberikan adjustment terhadap penilaian untuk presentasinya. Jadi hanya dengan kirim link saja. Nanti kita simulasikan. Nah, ini mungkin sekalian aja ya contohnya, biar Bapak Ibu yang mungkin belum presentasi ya segera untuk kemudian berbagi, mengirimkan link presentasinya. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu. Nah, ini kan pendaftaran kegiatan. Jadi sudah dimudahkan sebenarnya ya. Nah, jadi ini pendaftaran kegiatan, ujian presentasi ya. Nah, di sini Bapak Ibu nanti ada otomatis terbuka gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu klik daftar, berubah langsung ininya dari daftar jadi terdaftar. Nah, tugasnya adalah tinggal
Bapak Ibu bikin video lalu upload di YouTube, durasinya juga nggak usah lama-lama, cuma 5-10 menit, direkam pakai handphone juga nggak ada masalah gitu ya, karena kita berikan keringanan juga. Nah ini sudah gitu ya, Bapak Ibu tinggal upload link presentasi saja. Nah Bapak Ibu submit di sini, ini sudah selesai gitu ya. Nah, nanti submit masuk dari kita cek di hari Jumat kita lakukan penilaian. Nah, jadi nggak susah untuk lakukan presentasi karena kita tahu ya Bapak Ibu nanti meluangkan waktunya juga cukup lama kalau kita adakan presentasi secara langsung gitu. Nah, jadi ini harap menjadi perhatian Bapak Ibu karena ini juga menjadi syarat Bapak Ibu mendapatkan surat rekomendasi untuk sosialisasi ke lembaga-lembaga yang lain. Nah, gitu. Jadi ini kita buatnya lebih simpel, gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal daftar saja, upload link presentasinya, lalu kemudian nanti sudah mendapatkan poin untuk RHA-nya di presentasi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu diingatkan supaya segera mengirimkan link presentasinya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan Swakarta. Gitu ya. Nah, jadi kalau untuk Swakartanya sendiri Bapak Ibu memang dibatasi 3 bulan. Kenapa? Karena ini sebenarnya yang kalau dilihat ya Bapak Ibu, kita mengharapkan itu supaya Bapak Ibu dalam waktu 3 bulan itu sudah punya income-nya. Gitu ya. Karena data statistik yang kita punya gitu ya dari P3H bahwa ternyata itu rata-rata P3H daftar sudah berhasil semua mendapatkan, tapi ternyata performnya tidak optimal, kira-kira begitu. Nah, kita kan menginginkan juga ya supaya Bapak Ibu segera mendapatkan penghasilan gitu. Nah, penghasilannya didapatkan dari mana? Didapatkan dari pelaku usaha yang Bapak Ibu sudah terbit. Ya bagus juga kan kalau dalam 1 bulan Bapak Ibu mendapatkan pelaku usaha yang kemudian sudah terbit minimal 10 saja itu kan sudah 1,5. Nah, artinya 1,5 ini 1,5 juta ini itu sudah menjadi pendapatan buat Bapak Ibu sekalian. Nah, artinya kurang dari 3 bulan Bapak Ibu sudah punya penghasilan gitu ya yang bisa diukur. Nah, itu kenapa jangan sampai gitu ya. Nah, ini jangan sampai kita sudah siapkan buat Bapak Ibu sekalian semua tools gitu ya. Satu, materi kita sudah siapkan, sistem juga sudah ada, platform didukung juga ada sepenuhnya. Ini kita buat hanya buat Bapak Ibu sekalian. Dan tujuan kita adalah supaya Bapak Ibu juga segera merasakan dan mendapatkan manfaat berupa finansial dengan keberadaan kami sebagai LP3H. Yang mana kita punya tugas untuk melakukan pembinaan terhadap P3H yang salah satu bentuk pembinaan kita ya adalah dengan menyediakan fasilitas yang Bapak Ibu bisa gunakan. Gitu. Kan sayang juga ya Pak, kita sudah buatkan gitu ya, tapi ternyata mohon maaf sekali P3H-nya juga aras-arasan gitu ya. Nah, jadi kita pengennya kan seimbang nih apa yang kita lakukan, materi yang kita berikan, effort yang kita lakukan buat membantu Bapak Ibu sekalian, ini bisa teroptimal. Bahkan kita juga sampai membantu Bapak Ibu yang kalau ada pelaku usahanya yang mengalami kesulitan juga kita bantu. Nah, jadi kita nggak pengen dalam tanda kutip menyanyiakan gitu ya kesempatan ini gitu. Jadi ada kesempatan 3 bulan, nah silakan dioptimalkan. Nanti kalau enggak ya Bapak Ibu bisa upgrade juga ke bebas validasi. Nanti untuk masalah mekanisme dan lain sebagainya, nanti insya Allah ada pertemuan sendiri untuk upgrade ke bebas validasi. Maaf Pak. Gitu Pak Ahmad Jumadir. Ya, terima kasih Pak. Ini ada keinginan pertanyaan yang lupa ini Pak, maaf. Iya, siap. ID register yang double, maksudnya. Oh iya. Terus yang keduanya ada di Swakarta itu kan keterangan gini Pak, data tindak lanjut langsung ke zona admin, maksudnya kan kita udah 30
30 SH terbit. Nah, terus di keterangan ini ada tulisan tindak lanjut langsung, itu maksudnya bagaimana Pak ya? Ya, baik. Jadi yang pertama untuk ID registrasi Bapak itu juga jujur kami sudah berapa minggu ini gitu ya mencarikan solusi untuk itu, dan kita sudah konfirmasi juga ke BPJPH memang lagi ada perbaikan sistem di BPJPH untuk ID registrasi ini gitu Pak. Nah, jadi memang penanganannya tidak bisa dari kami, artinya kita bikin ID registrasi sendiri itu nggak bisa karena itu sudah di-generate langsung dari BPJPH. Nah, gitu. Jadi memang kita sedang mengusahakan juga, bahkan kita sering sekali kontak-kontakan juga dengan BPJPH, dan memang ini juga ada kendala di sistem di BPJPH. Tapi insya Allah Pak Ahmad Jemakir ini bisa disolusikan segera ya, karena kita juga intens juga dengan BPJPH. Kalau boleh dikata hampir setiap hari kita lakukan koordinasi nih Pak Jemakir untuk bisa memastikan Bapak Ibu mendapatkan registrasi yang tidak double gitu. Hanya memang mungkin ada satu dan lain hal yang kita tidak bisa pastikan gitu ya kendalanya, tapi konsen kami juga di situ. Nah, itu Pak ya, yang terkait dengan ID registrasi yang double. Terus yang kedua tadi apa Pak? Yang terkait dengan apa Pak? Di akun Swakarta itu kan maksudnya ada keterangan kita kan udah ngisi SH terbit itu 30. Kan ya. Lebih udah 30 itu ada keterangan di Swakartanya itu data tindak lanjut langsung ke zona admin gitu kan. Terus Anda telah mencapai 30 SH. Lakukan permintaan persetujuan ke zona admin melalui proses screening data di. Iya. Bagaimana itu? Lakukan screening data di sertifikasi. Maksudnya itu bagaimana? Di sertifikasi apa Pak? Sertifikasi suaranya Pak. Sertifikasi halal.id Pak. Jadi yang di akun Swakarta itu kan ada daftar kendali mutu namanya tuh, yang di apa namanya kayak QC gitu. Betul, QC terus ada keterangan. Nah, di atasnya itu ada tampilan baru di akun saya itu data tindak lanjut langsung ke zona admin, maksudnya gitu. Terus di bawahnya ada tulisan Anda telah mencapai 30 sertifikat halal keterbit. Lakukan permintaan persetujuan data ke admin zona tanpa melalui proses screening data di sertifikasi halal.id. Itu maksudnya bagaimana Pak? Ya, jadi yang pertama kami ucapkan selamat buat Pak Jemakir. Gitu, karena sudah akhirnya proses yang Pak Jemakir lakukan di QC itu sudah 30 Pak. Jadi artinya kalau sudah 30, ya jadi gini Bapak Ibu, jadi ini lagi-lagi adalah ukuran kita ya, bahwa kita ada pengukuran. Jadi sudah 30, ini ya tadi ya sudah 30 apa tadi Pak? SH ya? Ya SH. Ya sudah 30 itu bagian dari penghargaan kita, jadi ada step yang Bapak sudah tidak perlu lagi lakukan. Gitu. Makanya nanti langsung minta persetujuan ke admin. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini sebenarnya yang mungkin juga Bapak Ibu perlu tahu bahwa kita punya standarisasi itu yang kita tetapkan gitu ya, supaya Bapak Ibu melewati fase itu, dan kalau sudah terbiasa gitu ya, karena memang di sertifikasi halal itu kan fungsinya untuk proses kurasi gitu ya. Dan tentunya kita lihat juga, tapi kalau sudah selesai, sudah mencapai, ya kita berikan apresiasi untuk bisa langsung beberapa step yang diringkas gitu Pak. Kira-kira begitu Pak. Nanti diikutin aja Pak ini proses. Jadi kita nggak nginput lagi yang diajukan SH itu, kita nggak nginput lagi ya. Untuk yang pengajuan SH-nya? Ya, itu kan saya pas begitu klik tindak lanjut itu kan ada suruh ngisi sertifikat data sertifikatnya itu seperti itu. Sama tanggal gitu. Itu iya, Pak. Contohnya maksudnya yang kita isikan itu yang lebih dari 30 itu apa yang baru Pak maksudnya? Oh, yang baru Pak. Oh, yang baru. Ya. Oh, yang baru terus kita input di situ gitu. 1 atau berapa Pak?
Maksudnya? Jadi begitu saya buka. Sebentar sambil saya buka ini. Iya, Pak. Kalau untuk nomor SH-nya tetap di input, Pak. Iya. SH yang baru kita dapat begitu. Iya, Pak. Betul. Jadi nggak ngelewatin ini lagi, ngelewatin yang diajukan itu ya, kalau untuk yang proses QC-nya enggak, karena kan sudah bisa dilihat, dicek di ini juga kan Pak, di apa masuk ke pelaku SH-nya kan ya, untuk penerbitan SH-nya gitu ya, SH. Jadi yang baru gitu ya, bisa terbit yang baru kita gitu ya lewat yang ajukan ini Pak maksudnya. Iya. Betul. Oh gitu ya. Oke mungkin kita ikutin lagi, nanti kalau ada kendala tanyanya ke siapa Pak? Nanti kalau ada kendala kan Bapak ini nih. Sebentar. Nah, jadi kalau Bapak ada kendala, nanti kendalanya di mana disesuaikan aja sama ini Pak. Nah, jadi Bapak misal ada kendala di mana, ini sudah siap melayani. Jadi nanti insya Allah Bapak Ibu dilayani. Kalau semisal mungkin ada yang terlambat melayani, berarti lagi banyak yang konsultasi Bapak Ibu sekalian. Iya. Masih banyak Pak. Terima kasih. Ya, jadi kalau ada mungkin agak lambat, ya mohon maaf karena ini hampir setiap saat baik pelaku usaha maupun P3H yang didampingi oleh teman-teman semua di sini yang di Hub DS ini gitu ya, juga ada sedang melayani konsultasi. Jadi mohon nanti kalau belum responnya agak lama, nah berarti dimaklumi saja. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, begitu Pak Jemakir. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Baik, siap, sama-sama. Ya, selanjutnya kita ke Pak Sugiono. Monggo silakan Pak Sugiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan saya, Pak. Ya. Tadi satu yang sudah sama persis dengan yang disampaikan oleh Pak Jumakir, diantaranya itu tadi nomor register saya itu udah masuk ke hari ke-8. Itu keterangannya nomor register sudah terpakai, sudah digunakan. Nah, kan begitu. Terus tadi pagi saya dapat WA dari admin bahwa saya disuruh langsung. Nah, langsung saya sampaikan lewat WA di situ Pak Ali. Dan jawaban dari BP CPH bahwa nomor register dari kami tidak ada yang double. Nah, itu. Jadi gimana? Jadi kok kayak apa yang namanya ya? Dari Swakarta bilangnya ini ke BPCPH, sedangkan dari BPCPH saya juga dikasih print-printannya, dikasih hasilnya bahwa nama Sugiono itu ternyata banyak, ya. Gitu kan? Tapi di situ nomornya itu beda-beda, jadi istilahnya nggak ada yang double. Itu yang ya jadi masalah, itu yang pertama. Yang kedua Pak, untuk mengenai sosialisasi yang di community yang tadi Pak Ali sampaikan, saya sangat setuju sekali. Ya. Memang itu karena background saya juga, saya seorang sales, jadi di community itu sudah saya jalankan justru. Saya kan juga ikut di community UMKM Pak. Ya. Itu justru kemarin itu ada beberapa teman itu yang sudah punya NIB dan dia siap, diantaranya itu kan yang ada yang punya usaha untuk kambing guling, Pak. Itu kan ada sate, terus dia juga melayani untuk akikah. Kan gitu. Nah, sebelah perumahan saya itu ada
pemotongan hewan, pemotongan itu ayam, nah seperti itu. Saya sendiri udah sempat main ke situ. Saya udah nanya untuk sertifikat halal ini apa sudah ada pegawainya yang ke sini atau yang belum pernah ada, Pak. Sosialisasi halal itu dari mana ya? Kita dapatnya dari ceramah yang ada di masjid, cara-caranya begini itu aja, Pak. Nah, sebenarnya ini kalau tadi Pak bilang radius sekitar 3-5 kilo sebetulnya itu ya memang ya wajar kalau kita memang harus ada rekrut untuk memperluas atau mempercepat proses. Saya sangat setuju. Itu seperti itu. Cuman mungkin itu tadi Pak, kendala untuk registrasi ke Swakartanya mohon bisa sesegera. Karena saya udah hari ke-8 Pak, nunggu. Begitu Pak. Terima kasih banyak Pak. Itu pertanyaan saya. Oke, monggo Pak Ali. Pak Sugiono. Jadi begini Pak Sugiono. Yang pertama, terima kasih untuk sudah melakukan proses verifikasi, cross-check data, dan juga diinformasikan terkait kendalanya. Jadi Pak, sebenarnya begini, kalau di sistem BPJPH gitu ya, memang namanya banyak Pak yang double-double. Gitu, satu. Yang kedua, ID registrasinya juga kemungkinan bisa double. Nah, itu yang kami dapat kendalanya saat ini. Mungkin Pak Sugiono tadi, enggak, kayaknya dari BPJPH sudah melakukan cross-check nih, bahkan dikasih nih print-printannya, diperlihatkan gitu. Jadi begini Pak, ID registrasi itu belum tentu namanya sama, ID registrasinya sama. Nah, kira-kira begitu. Nah, yang di kita, kenapa kita bisa mengetahui bahwa ID registrasinya itu ada, karena ada sistem Swakarta, Pak. Nah, di mana sistem Swakarta ini proses input datanya dengan kode unik, yaitu ID registrasi. Nah, jadi sistem sudah mendeteksi kalau ID registrasinya sama, sampai kapanpun nggak bakalan bisa join dengan Swakarta. Kira-kira begitu. Hanya memang yang kami harus akui secara bersama bahwa ini problem yang harus kita bisa selesaikan semua sih Pak. Artinya mungkin juga dalam hal ini BPJPH sedang ada perbaikan sistem atau upgrade fitur baru. Nah biasanya upgrade fitur baru ini Pak yang akhirnya mempengaruhi fitur-fitur yang lain. Gitu. Nah jadi mungkin saat ini begitu dugaannya, kira-kira begitu Pak siapa tadi? Sugiono. Pak Sugiono. Siap Ali keterangannya. Mohon bersabar ya Pak Sugiono. Siap. Prosesnya insya Allah kita akan upayakan segera juga Pak. Gitu. Siap. Ya nanti insya Allah pasti akan ada update kok Pak ke Bapak Ibu sekalian ketika solusinya sudah ada. Jadi mohon maaf kalau belum ada solusi, nah berarti kita juga sedang membantu Bapak Ibu untuk mencarikan solusi yang terbaik, kira-kira begitu. Siap. Baik, siap. Begitu Pak Sugiono. Ini terima kasih. Mungkin satu pertanyaan terakhir ini Bapak Ibu sekalian. Ingat waktunya juga. Assalamualaikum Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita ke satu penanya terakhir ya. Bapak Ibu sekalian, ke Pak Muhammad Raihan Akbar. Monggo silakan Pak Raihan. Permisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini tadi saya membaca terkait dengan peraturannya, bahwasanya untuk ini Pak, tempat produksi, tempat penjualan, dan tempat penyajian produk itu harus terpisah lah. Itu apabila misal kalau pedagangnya itu mendagangkannya di gerobak seperti itu Pak. Nah itu bagaimana gitu Pak kalau untuk sertifikasi halalnya seperti itu? Oke, baik. Iya, jadi sebenarnya aman sih Pak. Yang penting Bapak kalau pada saat foto produknya
gitu ya, di lokasi usahanya, Pak. Gitu. Jadi aman Pak Rehan. Jadi misal dia usaha gerobakan gitu ya, nggak ada masalah. Gitu. Yang penting pada saat mengambil fotonya, nah itu bisa ini ya, bisa apa namanya di lokasi usahanya. Kira-kira begitu Pak Rehan. Siap, begitu ya Pak Rehan. Baik, ya, jadi Bapak Ibu mohon maaf gitu ya karena waktunya sudah jam 5 gitu ya. Ya, insya Allah nanti kita sambung lagi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada kendala atau ada masalah nanti bisa dilanjutkan via WA ya Bapak Ibu. Nanti ini sudah ada di akun Bapak Ibu. Kalau tadi yang ada kendala nanti bisa kontak admin yang sebelumnya begitu ya. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas, kurang tepat selama berbagi sama Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ini kita lakukan semata-mata juga buat bantu Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengoptimalkan tugas-tugasnya, profesinya sebagai P3H. Demikian dari kami. Mohon maaf kalau tadi ada yang kurang. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bapak Ibu sekalian. Amin, amin sama-sama.